Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kuliah terkait dengan mata kuliah Fisika Komputasi dan juga mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi atau mata kuliah kita dapat sebut juga sebagai mata kuliah metode numerik. Untuk pembahasan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai curve fitting. Sebelumnya kita sudah membahas tentang metode regresi polinomial baik orde 1, 2, atau 3, atau orde n. Maka sekarang kita akan membahas metode curve fitting yang lain, yaitu yang disebut dengan interpolasi. Terdapat banyak metode interpolasi. Hari ini kita akan membahas salah satunya, yaitu metode interpolasi Newton. Ya, langsung saja kita masuk ke teori terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan apa itu interpolasi Newton. Berbeda dengan metode regresi, maka pada interpolasi setiap titik data ini akan kita lalui dengan pendekatan fungsi tertentu. Nah, untuk interpolasi Newton ini kita akan menggunakan polinomial. Nah, untuk memudahkan kita mulai terlebih dahulu dari interpolasi linear. Kita gambarkan terlebih dahulu ilustrasinya. Misalnya ada sebuah fungsi fx ya. Kemudian kita lakukan interpolasi linear pada fungsi ini. Yaitu di sini di awal dan akhir. Kemudian karena persamaannya linear, maka kita dapat tarik garis lurus saja. Nah, dari sini kita analisis satu persatu. Misalnya ini kondisi awalnya ini adalah pada saat x0, kemudian akhir di sini adalah x1. Kemudian ini bersesuaian x0 ini dengan fx pada saat 0, dan yang akhir juga ini bersesuaian dengan fx1. Kemudian kita pilih sumbu x sembarang di antara x0 dan x1. Misalnya di sini adalah x yang akan kita tentukan nilai fx-nya. Maka ini adalah nilai fx-nya. Ini nilai fx yang bersesuaian dengan x.
Nah, kita akan tentukan berapakah nilai fx ini. Metodenya sederhana sebenarnya, yaitu lewat perbandingan saja dari bentuk kemiringan ya, atau dapat kita buat bentuknya segitiga juga bisa. Jika fx dikurangi fx0 ini dibagi dengan x min 0, x0 ini akan sama dengan, ini kemiringannya, gradiennya ini akan sama dengan fx 1 ke fx0. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa nilai fx, ya kita tinggal mengkali silangkan saja fx f pada saat x ini adalah kurangi fx0, tinggal dikali silang saja. Ini fx1 dikurangi fx0, kemudian dibagi dengan x1 dikurangi x0, kemudian dikali dengan x min x0, sehingga fx-nya kita akan memperoleh sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali dengan x min x0. Nah, ini adalah nilai f pada saat x. Dengan x-nya sembarang di antara x0 sampai x1. Nah, dari sini kita dapat membuat pemisalan. Nah, misalnya fx0 ini adalah sama dengan A0 ya. Kemudian yang dikurungin ini sama dengan A1. Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan untuk f1x ini adalah A0 ditambah dengan A1 x min x0. Dengan A0-nya ini fungsinya ya. Ini persamaan polinom order 1 dengan A0-nya, konstantanya ini sama dengan f pada saat x0 dan A1-nya adalah f pada saat x1 dikurangi f pada saat x0 dibagi dengan x1 min x0. Atau kita dapat menulis ini f ini terdiri dari fungsi x1 dan x0. Nah, jadi ini persamaan umum untuk interpolasi linear Newton atau interpolasi Newton orde 1. Kemudian kita lanjutkan. Ini interpolasi pertama ya. Interpolasi yang kedua adalah interpolasi kuadratik Newton. Ini sama seperti sebelumnya, ya, kita tinggal mengembangkan lebih lanjut. Ya, misalnya kita tulis sebagai F2. Ini adalah A0 ditambah A1 X min X0. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu A2 X min X0 dikali X min X1. Jadi kita sudah memperoleh fungsi X untuk
interpolasi kuadratik Newton. Nah, dengan A0-nya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu F pada saat X0. Kemudian A1-nya ini adalah F X1 dan X0. Kalau dijabarkan ini sama saja dengan F pada saat X1 dikurangi F pada saat X0 dibagi X1 dikurangi X0. Kemudian A2. A2 ini adalah fungsinya terdiri dari X2, X1, dan X0. Maka di sini persamaannya adalah sama dengan F X2 dan X1 dikurangi F antara X1 dan X0 dibagi dengan X2 dikurangi X0. Sehingga kalau kita panjangkan rumusnya sebenarnya adalah F X2 dikurangi F X1 dibagi X2 dikurangi X1 dikurangi dengan F X1 dikurangi F X0 dibagi dengan X1 dikurangi X0, kemudian seluruhnya dibagi X2 dikurangi X0. Nah, ini adalah interpolasi kuadratik Newton. Ini bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita dapat melanjutkan untuk kubik dan seterusnya sampai interpolasi orde n. Misalnya kita langsung saja ke interpolasi yang lebih umum, yaitu interpolasi orde n. Nah, untuk persamaannya, karena ini adalah Fn X, ini sama dengan hampir sama seperti sebelumnya, yaitu A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2, nah ini X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1, kemudian ditambah seterusnya sampai dengan ini AN-nya. Ini sampai dengan AN dikalikan dengan X dikurangi X0, ini X dikurangi X1, dan seterusnya. Ini sampai X dikurangi X N min 1. Ini fungsi polinomialnya ya, interpolasi orde n. Jadi panjang ya. Nah, kemudian kita dapat menentukan nilai masing-masing koefisiennya atau konstantanya. Di sini A0-nya sama seperti sebelumnya, yaitu F pada saat X0. A1 ya kelanjutannya saja. Di sini adalah F X1 dan X0. Kemudian ini kalau ditulis rumusnya, ini adalah F X1 dikurangi F X0 dibagi X1 dikurangi X0. Kemudian ada A2. Ini adalah F dengan fungsi dari X2, X1, dan X0. Kalau kita buat persamaannya, ini persamaannya adalah F X2 dan X1 dikurangi F X1 dan X0 dibagi dengan X2 dikurangi X0. Nanti F X2 X1-nya fungsinya seperti yang di atasnya lagi ya, dan seterusnya. Ini sampai dengan AN. Nah, untuk AN di sini, ini AN ini
fungsinya adalah f dari xn, xn min 1, dan seterusnya sampai x1 dan x0. Kemudian persamaannya, kita dapat menuliskannya seperti ini ya. F dengan xn dan xn min 1 sampai dengan x1, kemudian dikurangi dengan f. Nah, ini xn min 1, xn min 2, dan seterusnya sampai dengan x0. Kemudian dibagi dengan xn dikurangi x0. Jadi ini persamaan umum untuk nilai AN-nya. Dan inilah yang nanti akan kita buat dalam bentuk pemrograman di software Python. Selanjutnya nanti kita akan membahas pemrograman Python untuk interpolasi Newton.